Aduh, mau ngapain tuh Mbak Yosi sama bajunya Ibu Aisyah ya? Gimana, Yos? Yoga cerita apa aja? Nih, lo pakai. Apaan nih? Itu bajunya Aisyah. Tadi gua udah naruh obat tidur di minumannya Yoga. Tapi ingat, jangan macem-macem. Lo cukup tidur di samping adik gue dan nggak akan boleh lebih dari itu. Tenang aja, beres. Dan ketika Yoga bangun tidur ngeliat lo di samping dia, gue yakin dia nggak akan bisa lagi nolak untuk nikah sama lo. Dan pernikahan ini akan menjadi akhir untuk pernikahan dia sama cewek kampungan itu. Ya Allah, segitu bencinya sih Mbak Yosi itu sama Ibu Aisyah. Sampai tega rencanain hal jahat sama Ibu Aisyah. Gue jadi gak sabar. Gue ganti baju ya. Yaudah, sana. Udah emang aku mau nyusul Aisyah. Hah? Aku mau nyusul Aisyah. Nanti dulu dong sayang. Aduh, enggak apa-apa. Aku mau nyusul. Aduh. Tuh, kenapa? Pusing? Pusing? Kan Mama udah bilang, rebahan dulu aja, Yoga. Aduh, kamu nih ya, kok dibilangin ngeyel banget sih? Hah? Aisyah, Ma, aku... Iya. Oke, kamu boleh nyusul Aisyah, tapi sekarang kamu rebahan dulu. Kamu masih pusing, nanti kok kenapa-napa gimana? Udah, kamu istirahat ya. Bapak, Pak, aduh, tanganku sakit. Bapak cepetan ikut saya, Pak. Ada apa sih, Sa? Yoga, wait for me, my future husband. Sasha! Mau kemana kamu? Om, saya tadi mau... Mau ke kamar Yoga? Pakai baju ini. Ngapain kamu malam-malam mau ke kamar Yoga pakai bajunya Aisyah? Hah? Saya benar-benar gak nyangka sama kamu. Kamu rela ngerendahin harga diri kamu demi ngerebut hati anak saya. Kamu bukan Sasha yang saya kenal selama ini. Aisyah.
Masya. Aku gak mau menambah beban di hatinya Aisyah. Dia pasti akan semakin sedih jika melihat aku menangis. Ya Allah, tidak seharusnya hamba menanyakan kehendak-Mu ini, ya Allah. Hamba tahu Engkau tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umat-Mu ini, ya Allah. Hamba ikhlas dan rela menjalani semua ini, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah, berikan hamba kekuatan, ya Allah, untuk menjalani semua ini. Amin, ya Allah. Amin. Berilah kekuatan pada Aisyah, ya Allah. Jadikanlah segala doa hamba menjadi kekuatan buat Aisyah. Mau apa lagi kamu kesini? Bu, saya datang ke sini sengaja ingin bertemu dengan Ibu. Tanpa mengganggu Aisyah, Bu. Aisyah sudah menolak bicara dengan saya, Bu. Buat apa? Minta maaf. Anggap saja permintaan maaf kamu sudah saya terima. Tapi jangan harap saya bisa melupakan peristiwa itu. Asal kamu tahu, memberi maaf itu mudah. Tapi yang sulit adalah menghadapi akibat dari perbuatan kamu. Saya ngerti, Bu. Oleh karena itu, kedatangan saya ke sini bukan hanya untuk minta maaf, Bu. Saya ingin perbaiki semua kerusakan yang saya perbuat. Maksud kamu? Saya memang tidak bisa lagi menghidupkan almarhum Pak Fauzi yang sudah meninggal. Tapi setidaknya, saya bisa melakukan sesuatu untuk keluarga yang ditinggalkan. Terutama Aisyah, Bu. Saya mau menikahi Aisyah. Dan saya janji, saya akan bahagiakan dia. Astagfirullahaladzim, Irfan. Pergi kamu. Kamu sadar nggak sih dengan ucapan kamu itu? Aisyah itu masih istri Yoga. Omongan kamu tuh nggak masuk akal, tau nggak? Udah cukup selama ini kamu membuat Aisyah menderita. Dan tolong jangan kamu mempermainkan Aisyah lagi. Bu, saya sama sekali tidak ada niat untuk mempermainkan Aisyah, Bu. Saya serius. Saya mau menjadi suami Aisyah, Bu. Sudah, Irfan. Permintaan kamu sudah saya terima. Tapi tolong, jangan ganggu kami lagi. Bu, Ibu coba pikir. Aisyah memang sudah menikah dengan Yoga. Tapi apa hidupnya bahagia? Saya hampir menikah dengan Aisyah. Saya bisa mencintai dia. Buat apa pernikahan Aisyah dipertahankan? Jika Yoga tidak mencintai Aisyah, Bu, buat apa? Siapa bilang Yoga nggak mencintai Aisyah? Gara-gara kamu. Sekarang Yoga
Yoga udah gak mau bicara lagi dengan Aisyah. Aisyah pulang ke rumah ibunya. Kasian banget sih itu perempuan. Seorang suami yang mencintai istrinya tidak akan menelantarkan istrinya begitu saja, Bu. Membiarkan istrinya pulang ke rumah orang tua. Bukan begitu suami, Bu. Bukan. Kalau Yoga nggak mencintai Aisyah, buat apa Yoga tadi malam datang menjemput Aisyah? Kalau lu emang ngerasa Aisyah yang salah, lu boleh cerain dia, Gar. Dan gua akan tanggung jawab nikahin dia. Apa lu bilang? Lu pikir Aisyah itu barang? Lu bisa ambil dan buang seenaknya? Hah? Dan kamu tiba-tiba datang untuk menghalangi Yoga. Sekarang saya ngerti. Kenapa Aisyah difitnah selingkuh sama kamu. Itu semua akibat perbuatan kamu. Kamu maksa Aisyah untuk menikah lagi sama kamu, iya kan? Bukan begitu kejadiannya, Bu. Bu! Yoga, sekarang kamu siap-siap. Papa mau ngajak kamu ke satu tempat. Kemana, Pak? Papa tunggu kamu di luar. Pokoknya kamu siap-siap, ya? Ma, Papa sama Yoga mau kemana pagi-pagi kayak gini, Ma? Jangan sampai Papa ngebuat Yoga ngelakuin hal-hal ajaib, terus ngebuat cewek kampungan itu balik lagi ke rumah ini. Ma, aku nggak mau cewek itu masuk lagi ke rumah kita. Kamu ambil kunci, cepetan. Iya. Mari, cepetan. Van, lo apa-apaan sih? Gue lagi buru-buru dan Yoga nggak ada di rumah. Minggir. Gue bukan mau ketemu sama Yoga. Tapi gue mau bicara sama Tante Indah. Mana Tante? Tante bohongin saya. Tante bilang Yoga tidak mau bicara dengan Aisyah dan melantarkan dia. Tapi yang saya lihat tidak seperti itu, Tante. Yoga tidak melantarkan Aisyah. Tapi dia justru mau menjemput Aisyah. Irfan, kamu kan nggak tahu kenapa Yoga bisa menjemput Aisyah. Itu karena semua Tante yang nyuruh. Tante menyuruh Yoga untuk menjemput Aisyah. Walaupun Yoga melakukan semua itu dengan sangat terpaksa. Tapi Yoga malah marah waktu saya bilang mau bertanggung jawab menikahi Aisyah, Tante. Dia benar ingin menjemput Aisyah, bukan karena terpaksa. Irfan, itulah yang membuat hati Tante hancur. Hancur, kesian banget Yoga. Yoga tuh harus pura-pura mencintai Aisyah. Yoga juga sangat terpaksa menikahi Aisyah. Padahal Yoga sebenarnya sangat menderita, Irfan. Enggak, Tante. Saya bisa lihat kalau Yoga memang menginginkan Aisyah. Dia benar-benar mencintai Aisyah. Kalau memang kamu melihat Yoga sangat mencintai Aisyah, lalu Aisyahnya kemana? Kenapa Aisyah harus ada di rumah ibunya? Hah? Kenapa? Karena Yoga sakit hati teringat kalian berdua tuh selingkuh. Ya, kamu harus ingat itu. Makanya Yoga mengusir Aisyah dari rumah. Sekarang lihat, ini semua karena siapa? Karena kamu, Irfan. Semua itu awalnya dari kamu. Gara-gara kamu, Yoga dan Aisyah harus pura-pura mencintai. Mereka harus pura-pura rukun. Padahal enggak begitu keadaannya. Tante tuh sedih banget melihat anak Tante menderita. Enggak, Tante. Ini semua enggak benar. Aisyah tidak selingkuh dengan saya. Ini hanya salah paham. Saya harus ketemu sama Yoga. Saya harus jelaskan semuanya. Kalau antara saya dan Aisyah tidak ada apa-apa. Ada seseorang yang mengunci kami dari luar.
Mama ini bahaya, Ma. Kalau misalnya Irfan ngasih tau Yoga masalah pintu yang dikunci dari luar, Yoga bisa curiga dan semua bisa kebongkar. Ma, gimana dong, Ma? Tenang aja, Yosi. Mama lagi emosi nih. Ini semua terjadi gara-gara laki-laki tadi. Kita harus mendahului dia sebelum dia bertindak.